Halo semuanya, kita akan belajar tentang grafik eksponen ya. Kita akan belajar grafik eksponen. Nah, tapi kita nanti akan belajarnya dengan kondisi tertentu. Maksudnya gini, contoh ya. Kalian punya fx sama dengan a pangkat x dengan kondisi a-nya lebih besar dari 0, berarti a-nya itu positif dan a-nya tidak boleh 1 ya. Kondisi yang pertama nanti akan kita bahas jika a-nya lebih besar dari 1. Bisa 1,5, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Jika Anda di kau ya lo ya punya gini, lo punya gini lo, x2 lebih besar x1 gitu ya. Nanti akan berlaku a pangkat x2 lebih besar dari a pangkat x1 gitu ya. Oke, yang akan kita ambil contohnya 2 pangkat x ya. Jika kalian punya y sama dengan fx boleh, yaitu fungsinya 2 pangkat x ya. Kita bikin tabel deh. Yuk, kita akan bikin tabel seperti ini misalnya. Oke, sip. Saya bikin tabel. Nah, misalnya di sini nilai x, di sini 2 pangkat x. Jika x-nya saya masukin 0. Nah, x-nya saya masukin 0 ya. Berarti ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Sip. Sekarang x-nya saya masukin 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Oke, sekarang saya masukin 2. 2 pangkat x, 2 pangkat 2, 4. Gitu kan? Terus semakin nilai x-nya besar ya, semakin hasilnya besar. Kayak gini kan, semakin x-nya besar, semakin hasilnya besar. X-nya saya masukin 3. 2 pangkat 3 ada 8. Lagi Mas. Oke, yuk. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 16. Satu lagi Mas. Oh, boleh. 2 pangkat 5. Ya, berapa? 32. Ya, semakin x-nya besar, 2 pangkatannya juga semakin besar ya. Lihat, misalnya x-nya 0 di sini, x-nya 0. Nah, ini 0 berarti nilai hasilnya di sini atau y-nya ya. Nah, yaitu 1. Nah, dia 1. Nah, seperti itu ya. Sip ya. Saat x-nya 0, y-nya 1 ini kan. Nah, ini nilainya ya. Oke. Saat x-nya 1, hasilnya 2x-nya 1 misalnya di mana ya? Di sini deh. Nah, x-nya 1 di sini 1. Hasilnya 2. 2 di mana? Saya bikin seperti ini dulu. Oke, di sini. Oke, sini ya. Oke, stop. Terus ke sini. Gitu ya. Berarti di sini nilainya berapa? 2. Oke, gitu ya. Kalau saya 3 misalnya, 3 di mana kira-kira? 3 di sini. 3. 3. Berarti nanti 8 hasilnya ya. Kalau 3 sini 8. 8 di mana ya? Tarik garis tet. Tet. Tet 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 tet. Tet. Stop. Stop. Sini. Stop. Ini dia ya. Di sini udah 8. Sip ya. Nanti kalau 4 16 dan seterusnya gitu ya. Sip. Kalau bentuknya seperti ini ya, kondisinya a lebih besar 1, x2 lebih besar x1 berarti adalah a pangkat x2 lebih besar dari a pangkat x1. Semakin x-nya semakin besar, ya nilai y-nya juga semakin besar ya. Ini kesimpulannya apa tadi? Semakin x-nya besar, semakin x-nya besar, y-nya juga semakin besar ya. Oke, dengan kondisi apa tadi? Jika nilai a-nya lebih besar dari 1. Gitu. Jika a-nya lebih besar 1, maka x-nya besar, y-nya juga semakin besar. X-nya semakin besar, y-nya hasilnya semakin besar. Paham ya? Oke. Oke ya. Tadi kita untuk kondisi yang a lebih besar dari 1 ya. Tadi yang kita bahas untuk kondisi a lebih besar dari 1. Jika nanti kita kondisinya a-nya tidak lebih besar dari 1 gimana? Gitu ya. Oke, yuk. Bahas yang berikutnya. Oke, geser dulu. Teret. Teret teret. Teret teret. Stop. Gini ya. Sekarang kondisinya gini. Kalau kalian punya kita tulis kondisinya a-nya itu tidak besar 1, tapi a-nya antara 0 sampai antara 0 sampai 1. Seperti ini gitu ya. Kalau kalian punya seperti ini, berarti nanti ya, kalau kalian punya x2 lebih besar dari x1, berarti nanti akan kesimpulannya hasilnya akan seperti ini. A pangkat x2 justru lebih kecil dari a pangkat x1. Kalau x-nya besar, justru nilainya hasilnya kecil gitu ya. Oke, contoh deh, contoh. Kalau kalian punya y sama dengan fx sama dengan setengah.
Nah, setengah kan antara 0 sampai 1 ya. Dipangkatin X. Nah, seperti apa ini hasilnya? Kalian boleh bikin tabel kayak tadi lagi ya. Coba deh bikin tabel. Saya bikin tabel di bawah aja deh sini ya. Bikin tabel seperti ini. Oke. Oke. Di sini X. Di sini setengah pangkat X. Nah, X-nya saya masukin dari paling kecil. Misalnya saya masukin min 3. Nah, bisa nggak ngitung setengah pangkat min 3? Ayo gimana coba ngitungnya? Ya, sini deh yang nggak bisa ngitung. Nah, saya pisahin di sini ya. Setengah pangkat min 3. Yuk, setengah pangkat X. Berarti setengah pangkat min 3. Ya, berarti sama aja berapa? Setengah itu sama aja 2 pangkat min 1 ya. Setengah itu 2 pangkat min 1 pangkatin lagi dengan min 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 yaitu 8. Gitu ya. Oh, berarti sini hasilnya 8 gitu ya. Sip. Masukin min 2. Ah, kumaha ayo kalau min 2. Setengah pangkat min 2 berarti sama aja. Setengah itu 2 pangkat min 1. Nah, ini setengah itu sama 2 pangkat min 1 pangkatin min 2. Jadi 2 pangkat 2. Jadi berapa? 4. Oh, jadi kalau ini hasilnya 4 gitu ya. Lagi dimasukin min 1 yuk. Nah, setengah dipangkatin min 1. Oke. Min 1 berarti 2 pangkat min 1 pangkat min 1. Pangkat dikalikan min 1 kali min 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oh, berarti hasilnya 2 gitu ya. 0, yuk masukin 0. Setengah pangkatin 0. Ingat, berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Berarti ini 1. Oh, berarti ini 1 gitu ya. Sip. Dimasukin 1 yuk. Nah, setengah pangkatin 1. Setengah pangkat 1 berapa? Ya 1. Ya setengah ya, nggak ngaruh ya. Oke. Satu lagi deh. Ya, jadi setengah tetap ya. Kalau sekarang setengah nih pangkatin 2. Jadi setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 sama aja setengah kuadrat ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Jadi 1/4. Lihat, berarti kan semakin besar nilai X-nya, semakin kecil nilainya ya kan? Ya, X-nya X2 lebih besar X1. Tapi nilainya justru lebih kecil. Semakin besar X-nya, nilainya semakin kecil. Ya, kebalikan ya. Kalau tadi yang awal semakin besar X-nya, semakin besar nilainya. Oke. Jadi kalau digambar, nih digambar grafiknya. Oke, saya bikinin grafiknya nih. Yuk. Kira-kira seperti ini. Oke, bikin lagi. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Kit. Nah, gini ya. Misalnya ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, gitu ya. Berarti grafiknya apa? Semakin besar semakin kecil X-nya, nilainya semakin besar ya. Kalau X-nya semakin di kiri, X-nya semakin besar. Tapi kalau X-nya semakin ke kanan, semakin kecil. Jadi ilustrasinya gini deh kalau saya gambar. Seret-seret gini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, sebentar. Pelan-pelan saja. Terus ke bawah, terus stop. Sana gitu ya. Sip. Kalau saya tuliskan ya, tulisan koordinatnya, lihat. Kalau X-nya diisi min 3, misalnya di min 3 di sini ya. Harus min 3 di sini nih, min 3 misalnya ini min 3, hasilnya harus 8. 8 di mana kira-kira? Saya bikin seperti ini. Oke. Sip, kira-kira di sini. Di sini kurang lebih, di sini angka 8 misalnya ya. Di sini angka 8. Oke. Saya bikin lagi yuk. Sekarang X-nya min 2. X-nya min 2, kira-kira min 2 di sini. Min 2 di mana ya? Min 2 di sini deh. Min 2 di sini. Kalau diisi min 2, hasilnya 4. Tarik ke sini. Oke. Ini sini, tarik ke sini. Oh, sini 4 ya. Ini 4. Gitu kan? Semakin besar nilainya justru semakin kecil dianya. Oke, lagi yuk. Angka berapa lagi? Min 1. Min 1 di sini kira-kira ya. Min 1. Kalau min 1 hasilnya berapa tadi? Min 1 2. Tarik sini. Oke, sip. Di sini berarti di sini angka 2. Gitu ya, terus gitu ya. Kalau 0, 0 di sini, ini 0. Ininya berapa? 1. Kalau 0 hasilnya 1, berarti ini angka 1. Oke, dan seterusnya gitu ya. Masukin 1 ketemu sebar.
per 2, masukin 2 ketemu seperempat dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya apa kalau bentuknya seperti ini ya? Kalau di sini kesimpulannya berarti apa? Jika x-nya semakin besar, nilai y-nya semakin kecil. Semakin kecil. Ini kondisi untuk apa? Kondisi ini untuk apa? Untuk a yang antara 0 sampai 1. Jika nilai a-nya terletak antara 0 sampai 1, maka kondisinya seperti ini. X-nya besar, y-nya semakin kecil. Gitu ya. Sip, paham sampai sini? Oh, cere? Oh, cere. Oke. Pahami lagi ya. Oke, see you.